peristiwa jatuhnya Bashar al-Assad oleh para pemberontak, oleh para oposisi di Suriah menjadi pelajaran berharga bagi kita semuanya. Ini yang jelas-jelas sudah menyatakan pendapat di luar Suriah, Amerika Serikat dan Israel. Bahkan Israel beberapa jam setelah jatuhnya Bashar al-Assad, pada hari yang sama kelompok garis keras, kelompok pemberontak menguasai Aleppo, Israel langsung masuk menginvasi Suriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, pada video kali ini ingin saya mengajak Anda semuanya ke Suriah. Setelah 10 tahun lebih lah ya, sekitar 10 tahun, kelompok oposisi dan para pemberontak di Suriah berusaha menjatuhkan Presiden Bashar al-Assad gagal. Hari Minggu kemarin tanggal 8 Desember 2024, salah satu kelompok pemberontak bernama Hayat Tahrir Asyam atau HTS, kelompok ini adalah sayap Al-Qaeda dulu, berhasil mengkudeta pemerintahan Bashar al-Assad sejak hari Minggu kemarin. Sekarang hari Senin, baru 1 hari. Dan Presiden Bashar al-Assad dikabarkan lari ke Moskow, Rusia. Jadi bisa dikatakan hari ini kondisi Suriah, pergantian kepemimpinannya sangatlah mengkhawatirkan dan penuh ketidakpastian. Walaupun kelompok pemberontak, kelompok sayap Al-Qaeda ini telah memberikan pernyataan akan bekerja sama dengan Perdana Menterinya yang masih bertahan di Suriah, tetapi tidak semudah itu saya kira Ferguson, karena banyaknya campur tangan asing yang akan masuk ikut terlibat di dalam Suriah pasca runtuhnya Bashar al-Assad. Di antaranya adalah Amerika Serikat. Ini saya bacakan statement Amerika Serikat ya, pasca jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad. Biden nyatakan siap terlibat di Suriah usai pemberontak gulingkan Assad. Presiden Amerika Serikat Joe Biden meminta Presiden Suriah Bashar al-Assad bertanggung jawab atas pemberontakan yang terjadi di Suriah. Biden mengatakan jatuhnya rezim Assad adalah keadilan bagi rakyat Suriah. Ya, karena sejak dulu memang Amerika Serikat mendukung kelompok pemberontak ini, mendukung kelompok oposisi. Hanya 2 negara yang berada di pihak Bashar al-Assad yang jelas lah ya, yaitu Iran dan Rusia. Makanya hari ini Bashar al-Assad larinya ke Rusia, minta perlindungan ke Rusia. Saya lanjutkan. Jatuhnya rezim adalah tindakan keadilan yang mendasar. Ini adalah momen bersejarah bagi rakyat Suriah yang telah lama menderita, kata Biden dilansir AFP hari Senin. Hari ini berarti. Biden juga merespon mengenai kaburnya Assad ke Moskow, Rusia. Biden mengatakan Assad harus bertanggung jawab. Dia menyebut AS akan terlibat dengan semua kelompok di Suriah. Dia mengklaim tujuan negaranya untuk membuat Suriah merdeka dengan konstitusi baru. Kami akan terlibat dengan semua kelompok di Suriah, termasuk dalam proses yang dipimpin oleh PBB untuk melakukan transisi dari pemerintahan Assad menuju Suriah yang merdeka dan berdaulat dengan konstitusi baru, katanya. Dan statement ini tentu berbeda dengan apa yang diinginkan oleh pemberontak, di mana mereka menginginkan khilafah Islamiyah versi mereka di Suriah. Dan itu sudah diserukan sejak 2012-an yang lalu. Kelompok ini memang bukan kelompok ISIS, faksi yang berbeda. ISIS dulu telah dihancurkan oleh Rusia, dan ini adalah faksi berbeda lah, sama-sama kelompok garis keras, sama-sama kelompok Wahabi Takfiri, kelompok radikal yang memberontak kepada pemerintahan Bashar al-Assad, tetapi beda faksi saja. Nah, artinya
Dari sini saja sudah berbeda. Pasca kejatuhan Bashar Assad, apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya tentu saja dengan pemberontak, sistem pemerintahnya sudah berbeda. Kita bisa membayangkan seperti apakah nanti tarik-menarik. Tidak mungkin ini akan bisa diselesaikan dengan cara yang sederhana. Ya, paling-paling ya saling adu kekuatan lagi. Akhirnya akan melibatkan beberapa negara asing yang pro dan kontra Suriah. Lebih lanjut, Biden menyoroti sejumlah kelompok dalam pemberontakan di Suriah. Dia menyebut AS akan mengawasi ketat sebagian pemberontak itu. Tuh, kan? Beberapa kelompok pemberontak yang menjatuhkan Assad memiliki catatan buruk mengenai terorisme dan pelanggaran hak asasi manusia, kata Biden. Amerika Serikat telah mencatat pernyataan baru-baru ini yang dikeluarkan oleh para pemberontak yang menyatakan bahwa mereka telah bersikap moderat, katanya, namun memperingatkan kami akan menilai tidak hanya kata-kata mereka, namun juga tindakan mereka. Artinya tidak semudah itu para pemberontak walaupun telah menjatuhkan Bashar Assad kemudian bisa membuat pemerintahan baru sesuai dengan kehendaknya. Amerika Serikat sudah ngambang-ngambang ini, sudah terang-terangan ingin mengintervensi. Dan ini tidak mudah bagi pemberontak. Belum tentu apa yang kalian dengungkan semudah yang kalian katakan. Karena ternyata tidak sesederhana itu, bro. Ini ya, ini kelompok pemberontak ini. Tidak sesederhana Anda menggulingkan Bashar Assad kemudian kondisi Suriah langsung membalikan telapak tangan, berganti kekuasaan, berjalan sebagaimana mestinya. Tidak, bro. Ini yang jelas-jelas sudah menyatakan pendapat di luar Suriah, Amerika Serikat dan Israel. Bahkan Israel beberapa jam setelah jatuhnya Bashar Assad, pada hari yang sama kelompok garis keras, kelompok pemberontak menguasai Aleppo, Israel langsung masuk menginvasi Suriah. Tambah rumit, tambah kacau balau. Oke, selanjutnya. Biden mengatakan Washington berpandangan bahwa kelompok ekstremis ISIS akan mencoba memanfaatkan kekosongan apapun untuk membangun kembali dirinya di Suriah. Kami tidak akan membiarkan hal itu terjadi, katanya. Seraya menambahkan bahwa pasukan AS pada hari Minggu melakukan serangan terhadap ISIS di Suriah. Diketahui rezim kekuasaan di Suriah diambang pergantian kepemimpinan Presiden Bashar Assad yang telah berlangsung selama 24 tahun di ujung tanduk. Presiden Bashar Assad dikabarkan telah menaiki pesawat dan meninggalkan ibu kota Suriah, Damaskus. Kini dia berada di Moskow, Rusia. Oke, ya, itu statement tegas dari Amerika Serikat sehari pasca runtuhnya Bashar Assad. Dan kita beralih ke Israel yang pada hari yang sama langsung menginvasi, bukan hanya menyatakan ikut campur, langsung menginvasi Suriah. Israel serang ibu kota Suriah saat memberontak gulingkan rezim Bashar Assad hari ini. Israel meluncurkan 3 serangan udara di Damaskus, ibu kota Suriah kemarin. Aksi ini dilakukan Israel di hari yang sama dengan pemberontak menggulingkan Presiden Suriah Bashar Assad. Dilansir Reuters pada hari Senin, pejabat keamanan setempat Israel menyerang, dilansir Reuters pada hari Senin, pejabat keamanan setempat Israel menyerang komplek keamanan dan pusat penelitian pemerintah di distrik Kafsosa, Damaskus. Serangan ini terjadi pada Minggu, hari yang sama dengan pemberontak menggulingkan Assad yang menyebabkan kerusakan besar pada kantor bea cukai dan bangunan yang bersebelahan dengan kantor intelijen militer di dalam komplek keamanan itu. Salah satu sumber mengatakan serangan itu mengenai infrastruktur yang digunakan untuk menyimpan data sensitif militer, peralatan, dan bagian-bagian peluru kendali. Fasilitas penelitian juga disebut mengalami kerusakan. Israel diketahui menyaksikan penggulingan pemerintahan Assad sambil harap-harap cemas ketika para pejabat mempertimbangkan konsekuensi dari salah satu perubahan strategis paling signifikan di Timur Tengah selama bertahun-tahun. Assad diketahui didukung selama perang saudara yang panjang di negara itu oleh Iran dan Rusia.
Para pejabat Israel telah menyatakan keprihatinannya bahwa senjata kimia dan amunisi serta rudal terlarang lainnya yang disimpan Suriah selama beberapa dekade ini bisa jatuh ke tangan pemberontak yang menyerbu Damaskus pada hari Minggu kemarin. Sumber Reuters juga mengatakan sebelum serangan di komplek keamanan, Israel juga menyerang setidaknya 7 sasaran di barat daya Suriah, termasuk pangkalan udara Khalkhala di utara kota Swedia, tempat pasukan tentara Suriah ditarik tadi malam. Oke ya, itu kondisi terkini di Suriah. Kita akan kabarkan perkembangannya. Yang jelas 1 hari pasca jatuhnya Bashar Assad, 2 negara asing sudah menyatakan ikut campur. Bukan hanya ikut campur, bukan hanya menyatakan. Israel telah nyata-nyata mengerahkan pasukan tempurnya di Suriah dan telah menginvasi Suriah, melakukan serangan-serangan di Suriah. Bashar Assad memang selama ini adalah salah satu presiden yang berkonfrontasi dengan Israel terkait dengan konflik di Palestina. Jadi kalau kemudian Israel memanfaatkan situasi ini sangat logis, dan Israel telah nyata-nyata mengerahkan para serdadu tank-tank tempurnya di Suriah. Dan Amerika Serikat juga telah mengatakan akan ikut campur dan tidak akan membiarkan para pemberontak itu membuat peraturan pemerintahan sendiri di Suriah pasca jatuhnya Bashar Assad. Nah, akan seperti apakah nasib Suriah ke depan? Wallahu a'lam bishawab. Peristiwa jatuhnya Bashar Assad oleh para pemberontak, oleh para oposisi di Suriah menjadi pelajaran berharga bagi kita semuanya. Selama 10 tahun di Indonesia, kelompok pembenci pemerintah senantiasa menggaungkan tangkap Jokowi, gantung Jokowi, ganti presiden. Sampai akhir masa jabatan Pak Jokowi tidak berhasil. Tetapi apakah mereka berhenti sampai di sini? Saya kira tidak. Hari ini mereka tetap masih menyuarakan kebenciannya kepada Pak Jokowi dan kepada penggantinya, anaknya Gibran Rakabuming Raka yang hari ini menjadi wakil presiden. Kita harus waspada karena tidak semudah itu. Seandainya bisa menjatuhkan kepala negaranya pun tidak kemudian selesai sesimpel itu. Suriah hari ini baru 1 hari jatuhnya Bashar Assad, Israel langsung masuk menginvasi dan Amerika Serikat langsung turun tangan, angkat bicara, tidak akan membiarkan para pemberontak itu berbuat semaunya dengan Suriah untuk membangun pergantian kekuasaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.